طلع البدر علينا من ثنيات العلا وجب الشكر علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال ويا حسن الفعال ويا قائما بلا زوال ويا مبدئا بلا مثال، فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin yang kami muliakan, para alim, para masyayikh, seluruh para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami muliakan, Kiai Haji Yazid Karimullah hafizahullah ta'ala, semoga sehat walafiat fi ta'atillah wa fi khidmati ummati Rasulillah. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Darus Salah Kiai Haji Abdul Aziz hafizahullah ta'ala, beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren, para pengkhidmat dan para santri. Kiai Haji Fawaid Yazid Karimullah, Kiai Haji Said, dan para pengasuh Pondok Pesantren, para guru ngaji, pengurus Nahdlatul Ulama, Bapak Camat Panti, Bapak Kapolsek Panti, dan seluruh Forkopimcam, hadirin hadirat muslimin muslimat seluruhnya
hafizakumullahu jami'an. Semoga senantiasa mendapatkan penjagaan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita diajak bersama oleh Sahibul Bait untuk tasyakkur, mensyukuri segala nikmat yang Allah anugerahkan, utamanya nikmat iman wal Islam, kemudian nikmat sehat wal afiat, serta nikmat kondusif, aman, tentram, dan semoga situasi ini berlangsung dengan baik, terutama menghadapi pemilihan umum. Siapapun nanti yang terpilih, semoga diberi amanah dan tanggung jawab membawa kesejahteraan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para hadir, Sahibul Bait mengajak kita untuk bertasyakur di tanah ini, tanah yang baru saja menjadi tambahan anugerah rezeki sekaligus amanah bagi Pondok Pesantren Salafiyah Darussalah. Semoga menjadi tempat yang makmur, sebagaimana doa qasidah yang diajarkan oleh guru kami, guru kita semua, As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Hadid dar darullah wa fiha ibadullah ammirha ya Rabbi bijahika ya Rasulullah. Mari kita bersama-sama berdoa sekaligus berqasidah. Hadid dar darullah wa fiha ibadullah ammirha ya Rabbi bijahika ya Rasulullah. Hadid dar darullah wa fiha ibadullah ammirha ya Rabbi bijahika ya Rasulullah. Hadid dar darullah wa fiha ibadullah ammirha ya Rabbi bijahika ya Rasulullah. Hadid dar wa fiha ibadullah ammirha ya Rabbi bijahika ya Rasulullah. Hadid dar darullah wa fiha ibadullah ammirha ya Rabbi bijahika ya Rasulullah. Hadid dar darullah wa fiha ibadullah ammirha ya Rabbi bijahika ya Rasulullah. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki setiap kali beliau diajak untuk meresmikan suatu tempat, lembaga pendidikan, masjid yang baru direnovasi, madrasah, pesantren, ataupun lahan untuk dakwah Islam, maka qasidah tadi dibaca oleh beliau. Hadid dar, tempat ini. Kalau itu berbentuk bangunan, berarti yang dimaksud adalah bangunannya. Kalau ini adalah lahan yang kita tempati malam ini. Hadid dar, kampung ini, halaman ini. Darullah adalah tempat, kampung, halaman, lahan yang diharapkan mendapatkan keberkahan dari Allah. Tempat turunnya rahmat, turunnya barakah, turunnya segala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha, dan di sini, di tempat ini,
ibadullah, semoga menjadi tempat-tempat yang dihuni oleh hamba-hamba Allah. Orang yang beribadah, mengisi hari-harinya dengan ibadah pada Allah, ibadullah. Amirha ya Rabbi, makmurkanlah wahai Tuhanku. Dimakmurkan dengan apa? Dengan kebaikan, dengan amal saleh. Harapannya ke depan mungkin di sini adalah pesantren, ada asrama, ada madrasah, ada semacamnya. Amirha ya Rabbi, makmurkanlah dengan segala aktivitas kegiatan. Mencetak generasi umat Sayyidina Muhammad. Bijahika ya Rasulullah, dengan berkat kewibawaan kau wahai baginda Rasul. Tawassul pada Nabi, berharap Allah mengabulkan doa kita. Para hadir, pun demikian tadi ba'da salat maghrib telah dilaksanakan akdun nikah. Bukan hanya akad tapi uqud. Banyak akad, 8 orang, 8 pasang. Semoga menjadi keluarga yang dianugerahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekuatan mawaddah warahmah, meraih as-sakinah, ketentraman dalam keluarganya, harmonis. Cudu baris dunia akhirat. Berjodoh di dunia, berjodoh di akhirat nanti. Di surga Allah. Para hadir, mahligai rumah tangga yang ideal dan diharapkan adalah berpondasikan takwa Allah. Bagaimana bangunan? Ini di samping saya ada kiai pakar bangunan. Waktu mondok di Sukoharjo dengan guru beliau, ia cek nokangi. Bagaimana mahligai rumah tangga? Bagaikan bangunan. Ke Yazid, kalau bikin pondasi kira-kira bagaimana? Lolona, campuran betiban, semen. Ada ukuran tertentu, takaran tertentu yang menjaga kualitas kekokohan, kekokohan bangunan sehingga tidak mudah roboh. Semakin baik, semakin kokoh. Maka pondasi dari mahligai rumah tangga adalah takwa Allah. Dalam arti makna imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Melaksanakan setiap perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jika suami istri mendapatkan bimbingan hidayah taufik oleh Allah untuk melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi larangannya, ini adalah pondasi yang kokoh, yang kuat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian bangunan tanpa pilar tidak berarti apapun. Maka pilar mahligai rumah tangga adalah mas'uliyah, tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Suami sebagai mas'uliyah dalam pemimpin rumah tangga, imamnya. Maka sang istri pun menjadi makmumnya. Setelah akdun nikah bahkan disunnahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah ba'da akdin nikah. Ini penting sekali. Kenapa? Agar perjalanan kehidupan rumah tangganya diawali dengan sholat, diawali dengan ibadah yang terbaik, di mana di dalam sholat itu ada mi'rajul mu'min. As-salatu mi'rajul mu'min, komunikasi pada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di dalam sholat saat membaca iftitah Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallahi bukratan wa asila, ini ada asbabul wurudnya, ada kronologi peristiwanya. Ketika Nabi sedang menjadi imam, di belakang salah seorang makmum dari para sahabat ada yang inisiatif membaca wirid Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nabi mendengar.
Sampai kemudian Nabi melanjutkan sholatnya hingga usai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Nabi bertanya, manil qail? Siapa tadi yang baca doa itu, yang baca wirid? Ana ya Rasulullah. Ajibtu minha, katanya. Saya takjub, saya heran dengan bacaan yang kamu ucapkan tadi. Futihat laha abwabus sama. Dibukakan pintu-pintu langit demi doa tadi, wirid tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa doa yang diinisiasi oleh sahabat disetujui oleh Nabi. Berarti sunnah. Dan ini menunjukkan bahwa saat kita membaca doa tersebut ketika iftitah, kita sedang membuka pintu-pintu langit. Alhamdulillah. Tidak hanya itu, saat membaca Fatihah, Nabi diberitahu oleh Allah, ini hadis qudsi, bahwa ketika orang sedang baca Alhamdulillahirabbil alamin, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, dijawab oleh Allah, asna alayya abdi, hambaku telah memujaku. Puji puja diperuntukkan pada Allah. Maliki yaumiddin, dijawab lagi oleh Allah, majjadani abdi, hambaku telah mengagungkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, pada kalimat ini Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman kepada Nabi bahwa Allah menjawab, merespon kepada orang yang sedang salat ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dibagi. Ini untukku dan ini untuk hambaku. Hadza li wa hadza li abdi. Mana yang untuk Allah? Iyyaka na'budu. Ibadah kita diperuntukkan pada Allah, diterima, disambut oleh Allah. Wa iyyaka nasta'in. Nah, ini untuk hamba. Allah berikan apa yang diminta. Iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami meminta. Tidak hanya diajarkan meminta, tapi diajarkan apa yang diminta. Ihdinas siratal mustaqim, jalan petunjuk yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang yang diberi nikmat. Siapa? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bahkan ketika tahiyat akhir, orang yang salat saat membaca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, Allah gerakkan burung-burung di surga. Ini bisa dilihat riwayat ini, Kasifatus saja, syarahnya Safidun Najah, disebutkan dalam syarah di situ bahwa burung surgawi ketika ada orang yang sedang membaca tahiyat saat salat, bergerak mandi di sungai surga, kemudian bulu-bulunya yang basah dipercikkan, sehingga percikan dari air menjadi malaikat, dan malaikat mendoakan orang yang membaca tahiyat. Ini menunjukkan bahwa salat yang dilaksanakan oleh seorang hamba terhubung dengan langit, terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, terhubung dengan alam surgawi. As-salatu mi'rajul mu'min. Maka ketika pernikahan diawali dengan sesuatu yang menjadi media terhubungnya hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan pernikahannya akan dibimbing oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Pun demikian, mahligai rumah tangga butuh dinding. Apa dindingnya? Satrul aurah, menutupi aurat. Secara fikih, kalau aurat itu adalah yang menjadi hal yang tak pantas dan tak boleh dilihat oleh yang selain mahramnya. Bahkan mahramnya pun ada batasan. Tetapi yang dimaksud di sini secara maknawi, apapun yang menjadi aib, rahasia, keburukan suami istri, jangan diceritakan. Seperti dinding rumah,
ditutupi. Suami dan istri bagaikan pakaian yang saling menutupi rahasia masing-masing. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka para istri adalah pakaian suami. Bagaimana para suami pakaian istri. Juga demikian, mahligai rumah tangga butuh pintu. Apakah pintunya? Muasyarah bil ma'ruf, hubungan yang harmonis suami istri. Dan puncaknya adalah beratapkan mawaddah wa rahmah. Sesuai dengan firman Allah, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Untuk 8 pasang suami istri, keluarga besar dan pondok pesantren Salafiyah Darussalah, kita doakan sebagaimana doa baginda Nabi, barakallahu lakum likullin wa zawjatihi. Semoga dianugerahi dzurriyyah yang saleh salihah. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Para hadir, malam ini juga kita bersama-sama tasyakuran atas segala nikmat yang Allah berikan. Sebagaimana Nabi mengajarkan, setiap Nabi mendapatkan nikmat, beliau membaca hamdalah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmatnya tatimmu, menjadi sempurna as-salihat, segala amal-amal baik. Kita pun malam ini bisa menyelesaikan segala aktivitas kebaikan kita, berkumpul di majelis yang baik, bersama orang-orang baik, dengan niat yang baik, berharap dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga nikmat dari Allah, kemudahan dari Allah. Wa illa, jika tidak, tentu akan jauh dari majelis-majelis kebaikan, akan merasa tak nyaman dengan majelis kebaikan. Maka semoga majelis ini menjadi majelis kenangan indah kelak di surga Allah. Para hadir, ada satu hal yang istimewa bagi pasangan suami istri yang baru menikah, bahwa ternyata al-adamiyat min nisa'id dunya, para wanita Bani Adam ini lebih utama dari bidadari 70.000 kali. Kenapa? Berkat ibadahnya, salatnya, puasanya, sedekahnya, wirid dzikirnya. Maka kelak kecantikan wanita dunia melampaui kecantikan bidadari surga 70.000 kali berkat ibadahnya. Kenapa? Karena mereka bidadari surga tidak pernah berjuang ibadah di dunia, tidak pernah pengalaman punya anak, tidak tahu bagaimana rasanya berjuang bersama suami untuk membesarkan anak-anaknya. Maka para wanita ini nanti akan menjadi ratunya di surga. Semoga istri-istri kita menjadi wanita surga, bidadari yang sejati, ratunya para bidadari. Para hadir, marilah malam ini kita niatkan untuk memperbaharui keimanan kita. Jaddidu imanakum, aksiru min qawli la ilaha illallah. Bersama al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah. Al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah.
المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. Selanjutnya marilah kita berterima kasih kepada insan pilihan, insan kamil, Sayyidil Wujud, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selama hidupnya di dunia memikirkan umat, mendoakan umat, bahkan diabadikan dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di akhir hayat beliau, di nafas-nafas terakhirnya, yang disebut adalah ummati, ummati. Bahkan di alam barzah, beliau adalah insan yang paling sibuk mendoakan umat, menjawab salawatnya umat. Uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha. Diperlihatkan pada beliau amal kita ini, baik dan buruknya. Ketika melihat yang baik, in ra'aitu khairan hamidullah, beliau memuji kepada Allah. Wa in ra'aitu syarran istaghfartu lakum, dan ketika beliau melihat keburukan umat, beliau bersedih hati memohonkan ampun pada Allah untuk umatnya. Dan bahkan kelak di akhirat nanti, di padang mahsyar, tak ada satu harapan kecuali hanya kepada satu insan mulia, beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaatnya yang dinanti-nanti oleh seluruh insan. Semoga kita diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Jazallahu anna wa anil muslimin Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma huwa ahlu. Selanjutnya kita berterima kasih kepada para masyayikh, para guru-guru kita, para ulama, para habaib yang telah mendidik kita, mengenalkan kita kepada Allah, kepada Rasulullah. Semoga ilmu beliau semua yang telah mengalir dalam hidup kita menjadi ilmu yang manfaat barakah, dan semoga kita kelak bersama beliau di surga Allah bersama Rasulullah. Terutama kepada para masyayikh Salafiyah Syafiyah Sukoharjo, Ki Samsul Arifin, Ki As'ad Samsul Arifin, Ki Fawaid, dan seluruh para masyayikh serta para guru kita di Pondok Pesantren Sanafiyah Darus Salah almarhum Kiai Husnan Suja'i, dan seluruh keluarga besar para masyayikh yang ada, orang tua kita seluruhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jazallahu anna wa anil muslimin jami'a masyayikhina
ومعلمينا رضي الله تعالى عنهم ما هم أهله. بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله عنا وعن المسلمين جميعا آبائنا وأمهاتنا رحمهم الله تعالى ما هم أهله. اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد. Ya Allah, ampunilah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangilah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutuplah aib kesalahan umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma jebur ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, hiburlah, bahagiakan umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, perbaikilah kondisi umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma afi ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sehat afiatkanlah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma hafaz ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jagalah, rawatlah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammadin rahmatan ammah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammadin maghfiratan ammah ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammadin farajan ajilan ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.